Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, yang kami hormati Bapak Dani sebagai pengampu mata kuliah Sistem Operasi dan teman-teman L2 yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok KitOS akan mempresentasikan hasil remastering Linux kami dengan tema anak-anak dengan judul KitOS. Baiklah, kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yang mana saya sendiri Aisyah Fitri, kemudian Dian Maheru, kemudian ada Nadia Puspitasari, dan Muhammad Adrian. Latar belakang dari kami mengambil tema ini adalah sistem operasi Linux adalah sebuah program yang menggunakan kernel sebagai sistem operasinya. Linux hanya menyediakan aplikasi yang sudah ditentukan yang mungkin kurang bermanfaat untuk setiap pengguna. Dan hal inilah yang membuat banyak pengguna melakukan remastering sendiri untuk memenuhi kebutuhannya terhadap Linux. Sedangkan remastering sendiri adalah suatu proses pembuatan ulang, pemaketan ulang sistem operasi, dan aplikasi dari sistem yang sebelumnya. Pada proses ini dapat menambah atau mengurangi aplikasi yang ada. Kemudian, anak-anak pada dasarnya adalah makhluk yang penuh akan rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, kami dari kelompok KitOS merasa perlu memperkenalkan sesuatu yang baik sedini mungkin untuk mereka ketahui. Salah satunya adalah pendidikan, yang mana pendidikan saat ini semakin terdigitalisasi dan akses anak-anak terhadap perangkat komputer dan internet semakin luas. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu membuat mereka nyaman dan tertarik dengan dunia digital, khususnya pada sistem operasi Linux, yang merupakan salah satu sistem operasi yang kompleks. Permasalahan dari latar belakang yang telah kami sebutkan, kami merumuskan masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah sistem operasi berbasis Linux yang ditujukan untuk anak-anak dengan tampilan antarmuka yang nyaman serta menarik rasa keingintahuan anak-anak terhadap teknologi, terkhususnya sistem operasi Linux. Baiklah, selanjutnya metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Nadia Puspitasari. Kepada Nadia. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Untuk metode penelitian ini sendiri kami melakukan 3 analisa. Yang pertama, analisa masalah, analisa hardware, dan juga analisa software. Untuk analisa masalah sendiri adalah remastering ini adalah untuk menciptakan sebuah distro baru yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mementingkan kenyamanan pengguna. Nah, remastering ini dilakukan tidak merubah distro induk seperti inti sistem kernel yang sudah ada, namun remastering ini dilakukan dengan memodifikasi tanpa merubah kernel utama. Remastering Linux ini menjadi kit OS yang mana kami merubah beberapa, yaitu tema penambahan aplikasi, yang mana aplikasi ini mengunggulkan pendidikan, kursor, background, dan juga icon aplikasi, serta kami juga menambahkan user orang tua dan juga user anak-anak. Untuk analisa hardware sendiri, kami menggunakan MacBook Pro 13 inch M2 2022. Dengan kalian bisa lihat di hardware, prosesor, dan juga storage, RAM, dan juga layar. Next. Oke, untuk analisa software sendiri, kami menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama, TuxMate. Di TuxMate ini adalah sebuah aplikasi permainan yang mana berbasis pendidikan dan anak-anak itu bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan permainan dan juga mempelajari matematika. Nah, untuk kedua yaitu aplikasi TuxPad, yang mana sebuah aplikasi yang cocok untuk anak-anak karena bisa berkreasi dan berimajinasi lewat menggambar, melukis, dan juga mewarnai. Yang ketiga yaitu VLC, yang mana alasan kami memilih untuk menginstal VLC ini karena VLC merupakan perangkat lunak gratis dan open source yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja secara bebas. Serta VLC ini juga memiliki kemampuan memutar hampir semua jenis file media yang ada. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya adalah pembahasan, yang mana pembahasan ini akan dilakukan atau dijelaskan oleh Dian Maheru. Kepada Dian, kami persilakan. Oke, jadi pertama-tama kita harus menginstal yaitu toolsnya yaitu Ubuntu di terminal Linux.
Setelah itu, setelah Kubik terinstall atau toolsnya terinstall, kita harus membuat file dan ISO yang telah kita download. Kita buat KitOS di sini ya, folder KitOS dan ISO ARM ya, yang setelah kita install, kita download. Setelah itu, pada saat kita next, kita harus buat sudo apt update yang dimana kita harus mengupdate sistem yang ada di dalam ISO tersebut. Setelah itu membuat repository universe, repository multiverse, dan menginstal aplikasi yang ingin kita install yaitu TaxMate. Setelah itu menginstal TaxPaint dan mengganti background. Di sini kita masuk ke dalam folder USR, share dan backgrounds, terus mengganti Warty Final Ubuntu. Setelah itu kita menginstal aplikasi VLC. Lalu setelah itu saya membuat ada dua grup yang berisi anak dan orang tua, yaitu Gina dan Yanti. Yang dimana Gina tidak bisa mengakses file yang telah kita batasi. Yang dimana Yanti sebagai owner daripada file itu. Yang dimana kita bisa tahu kalau ya cuma Yanti yang bisa mengganti atau meride, read, dan execute terhadap file tersebut. Kita bisa lihat di sini nama filenya ada Nantia dan kode 740. Setelah itu saya klik finish dan ini adalah tampilan awal daripada eh KitOS kami. Nah, ini adalah hasil dari KitOS kami. Saya lempar kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dian Maheru atas penjelasannya. Selanjutnya, kepada Muhammad Adrian, kami persilakan. Oke, dari yang udah ditampilin sama Maheru tadi, eh, pada tahap pembuatan user dan grup, kami membatasi beberapa aksi yang dapat dilakukan beberapa user yang telah kami setting, dan juga grup yang telah disetting. Berikut akses matriksnya, yang mana kami telah membuat 3 file yang namanya ada nanti ya, masih belum, dan udah bisa. Dimana anak-anak pada saat membuka file nanti ya itu cuma bisa ngerit aja. Sama halnya pada file masih belum, itu cuma bisa ngerit aja. Namun pada file udah bisa, kami setting untuk anak-anak itu bisa mengaksesnya, baik itu read, write, maupun execute. Sedangkan pada orang tua, dari ketiga file tersebut, mereka bisa read, write, dan execute. Boleh next? Oke, kami juga telah melakukan survei kepada beberapa anak yang ada di sekitar kami. Berikut data dari responden, yaitu ada Putri Hairunisa, Friska Hanifa, Ibnu Hiban, M. Krisna Alfurqon, Safira, Raihana, Afifa, Rafasya, Muhammad Zaki, Rasyad, Rizky, Putri Aulia. Boleh next? Oke, dari survei tersebut kami menanyakan beberapa pertanyaan seperti yang telah ditampilkan. Kami menanyakan apakah mereka sering terbiasa menggunakan komputer, apakah sering mengakses komputer, biasanya pakai apa, lalu pernahkah mereka menggunakan komputer untuk belajar, apa pendapat mereka saat pertama kali melihat tampilan KitOS, lalu apa tanggapan mereka terhadap aplikasi yang tersedia di KitOS. Dari hasil survei, 6 dari 10 anak mengatakan mereka terbiasa menggunakan komputer. Beberapa anak menjawab untuk bermain game, belajar, atau nonton secara online. Lalu ada 4 dari 10 anak mengatakan mereka pernah menggunakan komputer untuk belajar. Selanjutnya ada beberapa anak menyukai tampilan awal KitOS karena temanya terdapat banyak hewan yang menarik di mata mereka. Lalu yang terakhir, beberapa dari mereka mengatakan mereka menyukai aplikasi game TaxMate.
Baik, terima kasih kepada Adrian atas penjelasannya. Dengan berakhirnya presentasi atau penjelasan dari Muhammad Adrian, maka pada presentasi ini telah sampai ke kesimpulan, yang mana setelah semua penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux turunan dari Debian, baik digunakan pada laptop, desktop, maupun server. Hampir semua aplikasi yang Anda butuhkan sehari-hari sudah ada di dalamnya. Selanjutnya, kostum Ubuntu ISO Creator adalah wizard GUI untuk membuat image live yang distribusi berbasis Ubuntu dan Debian. Kemudian yang ketiga, remastering adalah suatu proses mengubah perangkat lunak untuk distribusi pribadi. Kemudian, KitOS adalah sistem operasi hasil remastering yang dibuat oleh kami dari kelompok KitOS untuk anak-anak dengan antarmuka yang telah dimodifikasi khusus untuk anak-anak. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami, kelompok KitOS, remastering Linux dengan tema anak-anak. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.